kita lihat fakta di lapangan ataupun realita yang ada, banyak sekali anak-anak muda kita ini yang apatis. Seolah-olah ketika mendengar sebuah kata politik, oh kotor, pusing lah ya gitu. oh pusing lah ya. Udahlah, gue mah nanti Iya, tahu begitu. milih tahu enggak gitu. Nah, gitu kan. Geus lah aing mah kalau kata orang Sunda teh nya, gawe bae. Nah, kenaon milih-milih kalau kata orang Sunda gitu kan. Padahal penting. Justru lu ini kerja, gaji lu berapa, UMR atau UMP-nya berapa, dapatnya berapa ditentukan lewat kebijakan politik gitu. Nah, artinya pemerintah harus hadir juga dalam memberikan pendidikan politik. Mulai dari mungkin bisa dari tingkatan SMP kita belajar kewarganegaraan gitu kan, di mana hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah memberikan suara gitu kan. Dan jenjang-jenjang pendidikan yang lainnya. Nah, sekarang faktanya banyak sekali pemerintah kita ini seperti abai dalam memberikan edukasi maupun pendidikan politik ke khususnya masyarakat atau yang ada di grassroots ini, gitu kan, di akar rumput ini, gitu loh. Jadi sepertinya seolah pejabat kita ini senang ketika melihat, ketika melihat, oh masyarakat kita ini apatis, oh masyarakat kita ini masa bodoh terkait hal-hal politik, ataupun masyarakat kita ini tidak paham tentang itu. Mereka senang, udahlah cukup gua kasih beras misalkan, cukup gua kasih sembako, pilih gua lagi. Seolah gitu bisa dipermainkan. Kan. Seolah bisa dipermainkan, seolah memang kebodohan ini dipelihara, gitu loh. Makanya betul. Kita dari anak-anak muda, salah satu agenda daripada Suara Gen Z ini adalah memberikan sebuah pendidikan politik. Kita rutin mengadakan road to school ke anak-anak pelajar, mulai dari jenjang pelajar SMA. Ayo kita sama-sama terbuka, ayo kita sama-sama melek. Walaupun kamu ini tidak terjun ke dunia politik, Kak, saya mah jurusannya multimedia misalkan, saya mau jadi tukang fotografer aja lah. Tapi kan politik harus tahu. Kamu fotografer gaji sekian bisa nggak beli minyak, bisa nggak beli kebutuhan sehari-hari kan dari kebijakan politik ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya permasalahan yang memang dihadapi ya. Dihadapi, betul. Memang edukasi terkait politik itu memang sangat penting. Sangat betul penting. Banget. Saya juga setuju nih dengan pendapat Kang Adit, dan tadi memang hulunya adalah sebenarnya politik. Jadi kalau semisal anda nih ataupun pemirsa ini mempertanyakan ini harga beras kenapa naik, ini kenapa permasalahan, satu, politiknya dibenahi. Betul. Nah, baik. Kemudian ya, selanjutnya dalam menghadapi tantangan itu pasti ada hambatan, ya. Hambatannya nih apa? Boleh nih, Kang Apud. Hambatan terkait perkembangan politik bukan? Ya, tadi menghadapi tantangan itu hambatannya apa sih gitu? Saya pikir hambatannya sendiri adalah sistem. Sistem di mana hari ini dia dipegang sama siapa? Ya, sepakat. Ya, saya sepakat ataupun tidak itu hal yang paling mendasar menurut pribadi. Karena jujur deh, saya hari ini pakai baju, pakai celana, sama itu juga pakai. Kita adalah produk politik. Dari semenjak lahir kita sampai segede ini gitu kan ya. Ini kita adalah produk politik gitu kan. Hari ini saya bisa minum teh karena mungkin bisa terjangkau harganya misalnya. Karena sederhana gitu kan, bisa di kisaran 1.000, 2.000, 5.000. Tapi kita nggak tahu 2025, 2007 harga teh misal 10.000 atau misalkan 50.000 per satunya, kita nggak tahu. Dan bahkan kemarin ketika kita melihat tuh ada kebijakan baru, nanti di 2025 katanya ada kenaikan PPN 12%. Nah, ada salah satu menteri, saya tidak sebutkan produk ya hari ini karena wah lumayan juga gitu nanti tendensinya. Ada salah satu menteri yang mengatakan masyarakat lebih memilih keberlanjutan. Maka alhamdulillah setelah diadakannya musyawarah misalkan di kabinet menteri saya, misalkan di staf-staf saya, insya Allah PPN dinaikkan 12%, nanti diketuk palunya di 2025. Nah, seharusnya ketika berbicara itu harus berdasarkan filosofisnya. Artinya ketika Anda menaikkan sebuah PPN itu kan adalah sebuah pajak yang dimana menyangkut keseluruhan, ya kan? Misalkan dari logistik, misalkan sembako ataupun transportasi, digitalisasi, beli kamera dan sebagainya, itu kan ada pajak PPN ya semuanya ada, dan itu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat juga. Artinya ketika ingin menaikkan sebuah pajak, maka lihat dulu kondisi masyarakat di bawah, apakah mereka mampu nanti akan dibayar, apakah masyarakat memfasilitasi sebuah kerja atau pekerjaan gitu kan, yang hari ini menjadi sebuah permasalahan, kembali lagi ke persoalan tenaga kerja. Betul. Gitu kan.
kita sedikit banyaknya mungkin setelah era reformasi, ya setelah era Orde Baru kembali ke era reformasi, mungkin banyak gagasan-gagasan tentang dunia kerja, lalu kemudian kepastian hukum dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar sebuah ketatanegaraan. Makanya masyarakat saya harap, masyarakat lagi apa? Pemerintah saya harap untuk bisa melek lagi kepada orang-orang di bawah ini gitu loh. Lebih aware ya. Nah, lebih aware. Jadi kita ada simbiosis mutualisme ketika menaikkan sebuah pajak, tolong kami juga berdayakan. Dari mana kami bayar pajak ini? Misalkan dari pendapatan kami sudah punya pendapatan apa belum? Sedangkan belum kerja. Nah, itu yang menjadi hal yang fundamental yang menjadi dasar. Saya sedikit menambahkan itu, gitu kan. Sedikit menambahkan, ya saya sepakat sebetulnya hambatan dan tantangannya itu di sistem kita sendiri. Itu. Dalam berpolitik ini. Iya. Kenapa? Karena pemerintah ini tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak muda untuk ikut andil di dalam dunia perpolitikan, di dalam memimpin daerahnya. Kenapa? Ya kita bisa lihat misalkan contoh threshold 20%. Gitu kan. Dimana ketika kita misalkan nih ada satu orang anak muda, dia non parpol, tapi dia memiliki kompetensi, dia memiliki keahlian, dia memiliki kemampuan untuk memajukan daerahnya. Sementara ketika dia ingin mengabdikan dirinya untuk daerahnya, kita ada barrier yang namanya threshold 20% itu. Di mana harus didukung misalkan sekian kursi di legislatif, di mana kita harus diangkut oleh parpol. Sementara kita tahu gitu loh, fakta di lapangan itu seperti apa gitu kan. Ketika kita yang tadinya anak muda berangkat dari grassroots, ingin mengabdikan diri harus ada embel-embel lain, lain ini itu segala macamnya. Ya, itu kan sama saja menghalang-halangi anak muda yang ingin ikut serta dalam memajukan pembangunan di daerah gitu loh. Baik, jadi memang kalau kita kembali lagi, tadi kita sudah berbicara tentang tantangan, hambatannya adalah sebenarnya sistem kita sendiri. Iya. Nah, menarik nih pemirsa. Ya, Kak Krasa, di segmen 2 kita akan break lagi nih, karena nanti kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Akan ada pembahasan yang lainnya nih pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.